Alia Rahmawati dari program studi S1 Keperawatan. Di sini aku akan ngejelasin mengenai strategi efektif untuk mencegah GERD dengan gaya hidup sehat dan pola makan. Pernahkah Anda merasa dada seperti terbakar setelah makan atau mengalami rasa asam di tenggorokan? Mungkin Anda sedang mengalami GERD. Jadi, apa sih GERD itu? Nah, jadi GERD itu atau gastroesophageal reflux disease adalah kondisi di mana asam lambung sering naik ke kerongkongan atau bisa kita sebut esofagus yang menyebabkan rasa perih atau panas di dada dan rasa asam di mulut kita. Jadi, apa sih penyebab GERD ini? Ayo kita simak di video selanjutnya. Yang pertama adalah makanan yang tinggi lemak, pedas, susu, dan gorengan. Mengapa? Karena semua makanan itu dapat memicu meningkatnya asam lambung dan akan mendorong asam lambung naik ke kerongkongan. Yang kedua adalah orang yang mengalami obesitas. Mengapa? Karena lemak berlebih di dalam perut akan memberikan tekanan pada lambung sehingga asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan kita. Yang ketiga adalah orang perokok, karena rokok itu mengandung zat nikotin yang akan menyebabkan melemahkan LES, yaitu katup yang menghubungkan kerongkongan dengan lambung, sehingga risiko asam lambung naik itu lebih banyak. Diet dapat memperburuk gejala GERD, apalagi diet rendah serat, karena serat membantu memperlancar pencernaan dan mengurangi tekanan pada perut kita. Kelima adalah alkohol. Mengapa alkohol? Karena alkohol diketahui dapat membuat LES menjadi lebih rileks sehingga gagal memecah reflux asam. Jadi LES itu tidak bisa mencegah asam lambung untuk naik ke kerongkongan. Yang keenam adalah orang yang stres, karena saat seseorang stres, LES cenderung melemah atau menjadi lebih rileks sehingga asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan kita. Selanjutnya, bagaimana sih tanda dan gejala pada seseorang yang mengalami GERD? Yang pertama adalah sensasi terbakar di dada. Yang kedua, adanya rasa pahit atau asam di mulut kita. Yang ketiga, adanya mual dan muntah. Yang keempat adalah makanan kembali ke mulut dari kerongkongan. Yang kelima adalah nyeri saat menelan. Nah, selanjutnya penata laksanaan penyakit GERD. Yang pertama, kita harus merubah gaya hidup kita, terutama menghindari berbaring setelah makan. Dikarenakan pada saat duduk atau berdiri setelah makan, maka gravitasi membantu menjaga makanan dan asam lambung tetap berada di lambung. Sedangkan jika kita langsung tidur atau berbaring, maka gravitasi tidak langsung bekerja dengan efektif sehingga asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan kita. Yang kedua adalah tidur dengan posisi kepala lebih tinggi, karena saat kepala lebih tinggi dari perut, gravitasi membantu menjaga isi lambung tetap berada di lambung.
Posisi ini mengurangi kemungkinan asam lambung naik ke kerongkongan saat tidur. Selanjutnya adalah menjaga pola makan dengan cara menghindari makanan pemicu seperti pedas dalam makan kafein, karena semua makanan itu merupakan penyebab dari peningkatan asam lambung. Makan dalam porsi kecil dan lebih sering, karena jika setelah makan besar, lambung akan megang untuk menampung makanan. Pergerakan ini akan meningkatkan tekanan dalam perut, sehingga akan mendorong asam lambung naik ke esofagus. Menghindari makanan terlalu cepat, karena saat makan terlalu cepat, kita akan cenderung menelan lebih banyak makanan dalam waktu singkat tanpa memberi waktu lambung untuk mencerna makanan secara bertahap. Lambung yang tiba-tiba penuh akan merenggang lebih banyak dan meningkatkan tekanan intra-abdomen yang akan mendorong isi lambung, termasuk asam lambung, naik ke kerongkongan kita. Nah, ini merupakan obat-obatan yang sering digunakan untuk meredakan gejala GERD. Yang pertama ada antasida. Antasida fungsinya untuk meredakan gejala dengan menetralisir asam lambung. Contoh aluminium hidroksida, magnesium hidroksida. Selanjutnya adalah omeprazol. Omeprazol termasuk kepada obat proton pump inhibitor atau PPI. Fungsinya untuk menghambat produksi asam secara lebih efektif. Yang ketiga adalah ranitidin. Ranitidin termasuk kepada obat H2 reseptor blocker yang fungsinya untuk mengurangi produksi asam lambung. Selanjutnya adalah upaya pencegahan untuk penyakit GERD. Yang pertama, kita harus bisa mengelola stres kita, bisa dengan teknik relaksasi. Yang pertama, latihan pernapasan dalam. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan 5-10 menit sehari. Yang kedua, bisa juga dengan menggunakan meditasi atau mindfulness, yaitu fokuskan perhatian pada napas atau tubuh Anda untuk membantu menenangkan pikiran. Yang ketiga, bisa juga menggunakan yoga atau tai chi, yaitu latihan ini menggabungkan gerakan lembut, pernapasan, dan meditasi untuk mengurangi stres dan meningkatkan fungsi tubuh secara keseluruhan. Diet sehat untuk penderita GERD bertujuan untuk mengurangi gejala reflux seperti rasa terbakar sekaligus menjaga kesehatan secara keseluruhan. Berikut adalah panduan diet yang aman dan efektif untuk seseorang yang memiliki penyakit GERD, yaitu makan sayuran seperti brokoli, wortel, kacang, bayam, dan hindari rendah lemak dan asam. Yang kedua, buah-buahan non-asam seperti pisang, melon, apel, manis, pir. Hindari buah asam seperti jeruk, nanas, lemon, dan tomat. Karbohidrat kompleks, oatmeal, roti gandum, nasi merah, membuat menyerap asam lambung berlebih dan memberikan energi yang stabil. Protein rendah lemak, dada ayam tanpa kulit, ikan panggang, tahu, dan tempe. Hindari daging berlemak seperti daging sapi berlemak atau kulit ayam. Susu rendah lemak atau non-dairy, yogurt rendah lemak, susu almond atau susu kedelai. Hindari susu full fat yang dapat memicu gejala GERD. Lemak sehat seperti alpukat, minyak zaitun, dan kacang-kacangan dalam jumlah kecil. Lemak sehat lebih mudah dicerna dibandingkan lemak jenuh. Olahraga rutin dapat membantu mencegah atau mengurangi gejala GERD dengan meningkatkan fungsi pencernaan, mengurangi stres, dan membantu mengontrol berat badan. Jenis olahraga yang disarankan untuk mencegah GERD yaitu yang pertama, olahraga ringan seperti jalan kaki, lakukan 30 menit per hari terutama setelah makan. Bersepeda santai, olahraga ini melibatkan gerakan stabil yang aman untuk lambung. Waktu dan pola olahraga. 1. Hindari olahraga setelah makan besar. Tunggu minimal 2 jam setelah makan sebelum mulai olahraga agar makanan cukup dicerna dan resiko reflux berkurang. Yang kedua, durasi olahraga. Idealnya 30-60 menit sehari dengan intensitas ringan hingga sedang. Olahraga teratur. Jadikan olahraga bagian dari seharian, misalnya 5-6 kali per minggu. Selanjutnya kita harus
harus makan teratur karena makan teratur dapat membantu mengurangi gejala GERD karena mendukung fungsi pencernaan yang optimal dan mengurangi faktor-faktor pemicu reflux lambung. Mempertahankan berat badan ideal karena jika berat badan kita berlebih, terutama di sekitar perut, dapat meningkatkan tekanan pada lambung dan memperburuk reflux pada lambung. Tidak merokok dan mengonsumsi alkohol karena zat rokok itu, terutama zat nikotin, bisa menyebabkan peningkatan pada asam lambung. GERD disebabkan oleh berbagai faktor dari pola makan hingga gaya hidup. Tapi kabar baiknya dengan perubahan gaya hidup dan pengobatan yang tepat, GERD bisa dikendalikan. Jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda mengalami gejala GERD ya. Terima kasih telah menonton video ini. Thank you for watching.